Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yaitu Ibu Husnul Khotimah, dan teman-teman yang kami hormati juga. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 6, yaitu saya, Agir Catur Junur, dengan NPM 2021 4350 1145. Selanjutnya ada rekan kami, dipersilakan. Saya Landi Putri dengan NPM 2021 4350 1101. Ya, selanjutnya. Saya Muhammad Rafki dengan NPM 2021 4350 2542. Ya, baik. Dan kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang kejahatan dalam teknologi IT. Berikut adalah pembahasan yang kami akan bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian cyber ethics, yang kedua, cyber law, yang ketiga, contoh cybercrime dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, contoh cyber ethics dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, contoh cyber law dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang pertama adalah cyber ethics. Cyber ethics adalah nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam berinteraksi di dunia IT, sehingga menghindari perilaku merugikan orang lain secara online. Cyber ethics meliputi norma-norma etik dalam penggunaan internet yang membantu mengelola interaksi antar pengguna agar saling menghormati dan menjaga privasi serta keamanan satu sama lain. Etika ini melibatkan tanggung jawab penggunaan teknologi informasi untuk menjaga privasi, keamanan data, dan mencegah tindakan yang melanggar hukum. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah contoh kejahatan cyber ethics. Contohnya itu menyerang situs atau yang disebut hacking dan mengubah sebagian isi konten sehingga informasi yang ditampilkan akan menyesatkan untuk pengunjungnya. Lalu selanjutnya mengirimkan email attachment yang sudah mengandung virus yang telah diciptakan agar orang tahu virus itu buatannya. Selanjutnya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafki. Cyber Law Andi Hamzah pada tahun 1989 mendefinisikan cyber law sebagai hukum yang mengatur kejahatan di bidang komputer, seperti penggunaan komputer secara ilegal. R. Nugraha menjelaskan bahwa cyber law berasal dari istilah cyberspace law yang meliputi segala aktivitas hukum yang berkaitan dengan subjek hukum dalam ruang cyber. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cyber law ialah hukum yang mengatur berbagai aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer secara ilegal dan aktivitas lain yang terjadi di ruang cyber. Tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan tindak pidana dan menjadi dasar hukum terhadap kejahatan elektronik, termasuk kejahatan pencucian uang dan terorisme. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Cybercrime, yaitu Cyber Law, ke dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini bisa mengatasi, meminimalisir,
membuat jera pelaku kejahatan di dunia maya. Jika akun Instagram dihack dan email diganti, maka penggantian email tersebut memenuhi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 11 2008 sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang 11 2008. Adapun hukum pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Undang-Undang ITE dan perubahannya. Pasal 27 ayat 3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Yang ketiga, ada cybercrime dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu phishing, melibatkan penipuan dengan cara memancing korban untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Contohnya, email yang terlihat resmi dari bank tetapi mengarahkan pengguna ke situs palsu untuk mencuri data pribadi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu hacking. Pelaku memaksa masuk ke akun atau sistem komputer korban tanpa izin, biasanya digunakan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kemudian yang ketiga, DDoS atau Distribute Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membuat situs atau layanan online tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang sangat tinggi. Oke, baik. Jadi di sini ada contoh kejahatan phishing. Baik, berikut ini adalah contoh kejahatan hacking yang berasal dari film WMHI tahun 2014. Welt war ich eine Null unter Einsen. Was bist denn du für ein Vogel? Aber im Netz gehörte ich dazu. Hacken ist wie Zaubern. Bei beiden geht es darum, andere zu täuschen. Die Fahrscheine bitte. Max war das komplette Gegenteil von mir. Souverän, charismatisch, ein Gewinner.
Man darf sich nicht hinter seinem Rechner verstecken. Die größte Sicherheitslücke ist der Mensch. Okay. Je dreister man war, umso mehr konnte man erreichen. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND. Aber alles hat eine Konsequenz. Und ich wollte es euch beweisen. Fuck! Sie wissen, wer ich bin. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Di sini ada contoh kejahatan DDoS. Lalu di sini ada kasus cybercrime di Indonesia. 1. Bocornya data pribadi BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi kebocoran data pribadi lebih dari 200 juta peserta BPJS Kesehatan. Data yang bocor termasuk NIK, alamat, dan riwayat kesehatan yang kemudian diperjualbelikan di forum gelap. Kasus ini mengundang perhatian besar dan mendorong upaya peningkatan keamanan data di berbagai instansi pemerintah. Kedua, kebocoran data asuransi BRI Life 2021. Perusahaan asuransi BRI Life pada Juli 2021 sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101 6 juta. Hal ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter _under_the_bridge yang mengklaim bahwa hacker telah mengambil 250 GB data BRI Life yang di dalamnya termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan 403.000 dokumen lainnya. Ketiga, peretasan akun Tokopedia pada tahun 2020. Di pertengahan 2020, 91 juta akun Tokopedia diretas dan data-data pengguna dijual di pasar gelap. Informasi yang bocor termasuk nama, email, dan hash password. Cyber law dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hukum cyber melindungi informasi pribadi yang kita serahkan saat menggunakan layanan online seperti aplikasi perbankan atau e-commerce. Misalnya, regulasi yang mengatur penggunaan dan pengamanan data pelanggan. Lalu, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dapat diadili dengan menggunakan cyber law. Contoh adalah kasus pencemaran nama baik melalui platform media sosial yang berujung pada tuntutan hukum. Penggunaan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik diatur oleh cyber law untuk memastikan keabsahan dan keamanan dokumen digital dalam perjanjian bisnis. Tindakan peretasan sistem komputer tanpa izin seperti membobol data perusahaan
adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum cyber. Oke. Selanjutnya, yang kelima, cyber ethics dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menghargai privasi orang lain, tidak mengambil, menyebarkan, atau mengakses data pribadi orang lain tanpa izin. Kemudian yang kedua itu tidak menyebarkan informasi palsu, selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya di media sosial atau platform online lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak menyebarkan konten merugikan, menahan diri dari menyebarkan konten yang dapat merusak reputasi atau menyakiti pihak lain. Oke, baik. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya Wandi Putri dan kedua rekan saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.